Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal bahas will. Jadi beberapa minggu yang lalu, ada salah satu komen di videoku bahas cara will jadi keset dong om. Oke, dari komen netizen, I love you random netizen. Secara umum jenis will itu aku bagi jadi dua, yang bandai dan non bandai. Bandai sama KW gitulah, tapi kan di non bandai itu ada will WDP juga. Will WDP ini hitungannya sekarang udah KW, dia request made in Indonesia dan udah disepakati buat disebut sebagai will KW. Kalau secara teori, will bandai itu lebih keset daripada will KW. Will bandai itu ini will bandai, will mirage bandai. Ini will MSL bandai. Will MSL ini nanti bisa dipasangin karet. Boleh dipasangin karet karena emang desain bawaannya juga bisa dipasangin karet. Tapi biasanya cuman sebelah doang. Jadi gini, yang sebelah pakai karet, yang sebelah enggak. Haidas ini juga ya, Haidas Bandai ini adalah wheel dengan diameter terkecil di crash gear. Dan kalau zaman dulu ini adalah wheel dengan tapak paling lebar. Kalau sekarang ada versi Haidas yang WDP, secara diameter dia lebih gede 1 mm daripada yang Bandai, tapi juga sama-sama tapak lebar juga. Nah, kalau kalian pengen bikin wheelnya jadi keset, paling gampang adalah cari wheel Bandai atau pakai wheel KW juga nggak apa-apa sih. Tapi saranku kalau emang buat yang kompetitif pakai yang Bandai aja. Aku suka wheel tapak lebar, tapi kalau misal kalian tidak suka wheel tapak lebar, kalian bisa ada banyak banget versi ketebalan wheel. Misal buat yang Haidas itu ada di kisaran 4,1 mm ininya penampangnya. Terus ada wheel Ford itu ada di kisaran 2,3 mm. Wheel KK ini tipis, ada di 1,2. Wheel Phoenix 1,0. Nah, secara teori, makin tebel penampang wheelnya, dia di arena bakal semakin ngedas. Kayak ini namanya Fang Dasser, karena dia tapaknya lebar, jadi ngedas. Haidas, fungsinya buat ngedas. Jadi secara teori, semakin banyak penampang permukaan wheel yang nempel di arena, dia bakal makin ngedas di arena. Nah, berarti bagusan yang penampangnya lebar dong daripada penampangnya yang tipis-tipis kayak gini. Enggak juga. Penampangnya yang lebar kayak gini, kalau misal makainya nggak bener, tanda kutip ya nggak bener ya, atau tidak presisi, ujung-ujungnya kalian cuman muter-muter di pinggir arena doang, tidak ada gerakan lain. Kalian malah nanti kalau misal ketemu jammer, jadi sasaran empuk buat jammer. Gak enaknya itu kalau pakai wheel tapak lebar. Sedangkan kalau yang tapaknya tipis kayak gini, kayak Mirage, kayak Phoenix, pakai wheel KK. Oh, ini ada wheel Eagle juga. Itu gerakannya lebih random di arena. Jadi kalian manuvernya lebih banyak. Nah, tapi beberapa orang pengen wheelnya keset biar bisa lebih satset di arena. Oke. Yang pertama, ada istilah namanya awaken. Kalau aku pinjem bahasa anak-anak Beyblade ya, ada istilah namanya awaken, di mana kecacatan suatu part bakal bikin part itu mengeluarkan potensi lebih. Nah, di Crash Gear juga bisa gitu. Jadi ini adalah wheel yang dia terkikis secara alami karena karena sering dipakai di arena, sudah mengalami terlalu banyak pertempuran, dia akan mengikis secara alami seperti ini. Si Wilford ini, dia karena udah sering banget lari di arena, dia lama-lama akan kekikis. Dia nggak mulus lagi nih, kayak kalau samping-sampingnya ini kan masih mulus. Lah ini jadi kasar. Karena kasar, dia awaken. Gripnya nambah di arena. Terus bikin CG makin wus. Nah, tapi kalau mau mempercepat proses awaken ini, kita bisa sedikit ngikis pakai amplas permukaan penampang wheelnya yang nempel di arena ini. Kita bisa amplas dikit, tapi jangan terlalu banyak, soalnya kayak misal anggaplah wheel dengan, aku contohin Mirage aja yang gampang. Jadi Mirage, tipe wheel Mirage ini kan dia ada cincinnya ini. Nah, ini kalau cincinnya habis, itu nggak boleh lagi dipakai di pertandingan. Nah, proses ngamplasnya ini juga jangan sembarangan. Kalau misal kalian bisa mendapatkan akses ke
alat bubut wheel Tamiya itu lebih bagus, atau pakai amplas biasa juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa ini deh, apa, amplasnya dilandesin kaca. Jadi kalian cari kaca kecil atau pakai akrilik, terus ditempelin amplas, nanti wheelnya nyala. Wheelnya dinyalain, posisi wheelnya nyala, amplasnya di taruh sini. Nah, salah satu fungsi proses ngamplas ini adalah buat meratakan wheel kembali, tidak melulu soal bikin dia keset, itu ya anggaplah bonus gitulah. Tapi ada satu faktor penting juga ini yang sering dilalaikan sama fighter-fighter di luar sana, bahwa wheel itu bisa tidak balance. Nggak kelihatan ya. Kalau misal bisa lihat, bagian yang kotor ini adalah bagian tapak yang nempel di arena. Wheelnya muter, mungkin di arena banyak debu atau apa, dia atau kegores-gores arena, dia jadi kayak kotor gini kan. Nah, bagian yang ini dia tidak ikut kotor. Kalau bisa lihat, bagian yang ini dia tidak ikut kotor, bagian ini juga tidak ikut kotor. Tandanya apa? Tandanya bagian ini tidak nempel arena. Kok bisa wheelnya yang lain menempel arena, yang ini tidak nempel arena? Berarti wheelnya tidak center, tidak balance. Nah, salah satu fungsi ngamplas itu adalah buat meratakan ini kembali. Makanya aku bilang tadi, ngamplasnya jangan tangan terus diamplas ditempelin gitu, karena itu tidak membantu meratakan. Kalau bisa yaitu tadi pakai alat yang buat bubut ban Tamiya, atau pakai amplas yang ditempelin di kaca atau akrilik, jadi dia rata. Wheel tidak rata seperti ini itu bikin gerakan crash gear kita ngawur. Yang tadinya berharap das karena pakai wheelnya Van Dasar, jadinya muter-muter. Nah, alat yang agak krusial juga adalah ini, Sigmat. Anggaplah tidak semua orang punya akses ke alat bubut ban Tamiya. Aku juga nggak punya. Jadi aku emang pakai cara yang pakai amplas ditempel kaca kayak gitu tadi. Cuman punyaku entah di mana. Aku dari tadi nyari nggak nemu. Ya kalian bayangin aja lah. Amplasnya ditempelin di kaca atau di akrilik, boleh dilem aja sekalian, nggak apa-apa, dilem ke kacanya gitu biar dia nggak gerak-gerak. Anggaplah kita amplas satu sisi gini kan, amplas satu sisi udah, terus habis itu kita cek pakai Sigmat ketebalannya berapa. Ini 23,5. Nanti terus habis itu yang satunya juga diamplas gitu, disamain 23,5. Nah, ini udah sama. Jadi paling nggak depan belakang beda nggak apa-apa. Jadi misal anggaplah ternyata depan ini tadi 23,5, yang belakang anggaplah 23,2 gitu. Depan belakang itu nggak sama, nggak apa-apa. Tapi kanan kiri harus sama. Soalnya kalau misal nggak sama, nanti CG-mu miring. Atau misal pun lah nggak masalah CG-nya miring. Tapi nanti karena diameternya yang salah satunya lebih gede, dengan kecepatan putaran roda yang sama, CG kalian bakal spin. Soalnya di sini kan jarak penampangnya lebih jauh daripada yang sini kalau misal diameternya nggak sama. Jadi ketika kalian ngamplas, tujuan pertamanya adalah buat meratakan wheel. Bonusnya bikin kasar, nambah grip gitu. Atau kalau misal ini aku ada contoh video dari Om Dwi Rohmadi, pemilik akun Facebook Penzi Crash Gear. Intinya seperti ini. Jadi diratain dulu pakai cutternya, habis itu habis itu dikasih kikir buat bikin agak kasar, makin ngegrip. Itu berlaku di semua wheel. Di semua wheel bisa pakai metode seperti itu. Nah, caranya buat tahu wheelnya udah balance atau belum, ini caraku. Kalau misal kalian punya cara yang lain, kalian bisa tulis ke komentar di bawah. Siapa tahu aku belum paham, belum pernah tahu. Siapa tahu aku bisa coba nanti, atau siapa tahu ada yang nonton dan pengen mengaplikasikan cara yang selain kayak punyaku. Kalau aku caranya gini, ketika udah selesai semua di amplas, aku bakal taruh di kaca. Ini kaca. Aku bakal taruh di kaca. Aku ngintip dari bawah, bagian wheel yang harusnya nempel arena, nempel kaca atau enggak. Kadang kalau misal ngamplasnya manual kayak tadi, ya kita memang berharapnya ngamplasnya tegak lurus gini kan. Tapi ada kemungkinan ternyata tangan kita tidak steady dan ternyata ada sudut gini. Otomatis nanti bagian yang dalam sini dia lebih tipis daripada bagian yang luar. Makanya ketika nanti di arena, yang bagian dalam tidak nempel arena, yang nempel cuman bagian luarnya doang. Nah, fungsinya nempel kaca adalah kita harus ngecek wheel kita balance atau enggak.
semua semua yang harusnya nempel itu pastiin nempel. Dan kalau bisa jangan cuman sekali gini, oke udah nempel semua. Kalian putar wheelnya dikit, misal set. Masih nempel semua nggak? Oke masih, putar lagi nggak? Set, masih nempel nggak? Ternyata ada yang nggak. Misal bagian wheel belakang yang sebelah sini, ternyata oh kok yang ini nggak nempel, berarti kurang presisi yang sebelah sini. Kita amplas lagi buat nyamain, di sini dikurangin, dicek lagi pakai sigmat, jadi berapa diameternya, disamain sama yang samping sini udah sama atau belum. Kalau tanpa alat emang agak lama. Jadi kalau manual kayak tadi biasanya aku ngebalance 4 wheel ini itu makan waktu sekitar 2 jam 3 jam. Oh iya aku lupa bilang, jangan lupa pastiin juga wheelnya ini center ya sama asnya. Kadang kalau misal wheelnya terlalu sering nabrak-nabrakan kan ini mainnya juga tabrak-tabrakan kan. Wheelnya kadang asnya udah baja, asnya nggak bakal bengkok, tapi wheelnya lobang asnya mungkin kekikis atau udah nggak kuat atau gimana, dia bakal. Nah, lihat nggak? Ini yang belakang ini agak geol. Bandingin sama yang depan. Kalau yang depan bisa nyala. Kalau yang depan center, urutannya sebenarnya harusnya ya. Pastiin dulu semuanya center, baru mulai diamplas. Kebalik aku tadi. Maaf. Nah setelah dipastiin semuanya sama, udah bisa nempel arena semua. Baru yang terakhir adalah dipakein amplas yang agak kasar, biar permukaan wheelnya agak ngegrip. Itu bisa dilakukan ke semua wheel. Harapannya bakal awaken kayak wheel yang awaken natural seperti ini. Bang, kenapa yang jadi contoh Haidas WDP mulu? Aku tuh sebenarnya suka Haidas WDP karena dia expandable. Jadi kayak yang aku bilang tadi udah mulai geol-geol kan. Kalau ternyata tidak bisa dibenerin, ini aku buang aja, terus aku beli lagi karena Haidas WDP itu adalah request yang masih diproduksi. Beda sama misal kalau aku ini pakai Thunder. Wheel Thunder ini Bandai, kalau ini rusak, ya mungkin ada yang jual tapi tidak selalu. Aku tidak bisa langsung, oh rusak langsung ganti deh gitu, nggak bisa. Dan harganya juga lumayan mahal, ini lebih murah. Dan aku emang suka wheel tapak lebar sih. Baik, kita masuk ke kelemahannya. Semua tidak ada yang sempurna, pasti ada kelemahannya. Kelemahan yang pertama, karena kita amplas, otomatis kan terus jadi baret-baret kan wheelnya jadi baret-baret. Terus kalau kalian perhatikan bagian yang nempel arena, dari tadi bagian yang nempel arena, mana sih tadi? Oh ini. Bagian yang nempel arena, dia kan kotor kan, arena kan nggak selalu bersih. Biasanya masih ada partikel-partikel debu yang nempel, apalagi kalau kita mainnya sering gitu. Dia bakal lebih gampang nempel debunya di wheelnya dibandingin sama wheel yang tidak diamplas. Jadi kalian tidak bakal bisa menghindari kotor-kotor kayak gini, apalagi kalau misal pakai wheelnya putih kan, pasti bakal jadi kotor. Bahkan wheel yang kecil sekalipun, wah kurang bisa kelihatan ya, ini sebenarnya kotor juga sih. Nah ini kotor kan, kotor-kotor juga, jadi tetap bisa kotor. Nah kalau kotor bersihinnya pakai apa? Kalau bersihinnya pakai sikat gigi, hilang nggak ya? Masih kotor. Bersihinnya pakai minyak kayu putih? Jangan pakai minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu emang terkenal bisa ngebersihin noda-noda, cuman kan dia nempel di wheelnya. Dia lama menguapnya dan ninggal residu di wheelnya, jadi licin. Jangan pakai minyak kayu putih ya, kasihan wheelmu. Kita akan pakai thinner super SPR 306. Ini aku beli di Tak Cokot Au alias toko cat Wawawa. Atau beli dimanapun nggak apa-apa. Thinner super ini aku beli 1 liter segini, harganya sekitar 30 ribuan. Berapa ya? Sekitar 30-40 sekitaran segitu. Dapatnya 1 liter. Bisa dipakai berkali-kali. Kenapa pakai thinner? Yang pertama adalah dia bener-bener bisa buat bersihin, emang beneran bersih. Dan yang kedua, dia ketika menguap tidak meninggalkan residu.
Jeleknya thinner adalah dia ngerusak plastik. Jadi kalau bisa jangan terlalu sering. Misal udah kotor banget gitu baru dibersihin. Nanti buat main seminggu kemudian kotor baru bersihin. Jadi jangan yang tiap mau main harus dibersihin. Aku mau wheelku putih terus. Jangan seperti itu. Nah, aplikasinya gimana? Sebenarnya aplikasinya misal kalian punya satu tempat kecil gitu, satu tempat kecil terus thinnernya dituang, dipakai sikat gigi gini dalam posisi nyala terus dibersihin gini bisa. Tapi thinner ini dia cepet banget nguap. Jadi kalau misal pakai cara kayak gitu, kalau misal kalian banyak uang ya nggak apa-apa. Tapi kalau aku lebih suka berhemat ya. Berhemat, kalau aku mending pakai botol, cari botol yang ada tutupnya kecil gitu. Aku pasangin sikat gigi. Ini kalau misal bisa lihat sikat giginya udah ini kan sikat giginya kan dari plastik juga kan, udah porak-poranda karena keseringan kena thinner. Nah, kalau kalian keseringan bersihin jadinya wheel kalian juga bakal gini. Cuman ini adalah yang enak. Jadi sikat gigi aku potong, aku bolongin. Nanti thinnernya bakal keluar kecil-kecil, dikit-dikit. Maksudnya sekarang kita coba before after dulu deh. Ini before-nya. Oke ya, bisa lihat kotor-kotornya. Terus kita bersihkan. Oke, bisa dilihat jauh lebih bersih. Ini yang setelah dibersihin bandingin sama sebelahnya yang belum dibersihin. Nah, gitu cara bersihin ban. Jangan pakai ini ya. Jadi licin bannya. Minus selanjutnya adalah ketika kalian memakai cara membuat keset wheel dengan cara seperti tadi, ada kemungkinan grip wheel kalian tidak sama satu sama lain. Anggap ternyata wheel yang depan sini dia lebih ngegrip daripada yang sini. Kan kita nggak tahu kan kekuatan gripnya seberapa besar. Ternyata ngamplas yang di sini, anggaplah ngamplas yang di sini 15 detik, ngamplas yang di sini 25 detik. Yang di sini gripnya lebih gede daripada yang di sini. Ketika pas di arena, grip yang lebih gede bakal lebih dominan dan crash gear kalian yang kalian berharap bakal ngedas wus malah muter, tidak imbang gripnya. Itu alasan kalau misal kalian pernah lihat pertandingan wheelnya pakainya high dash, namanya dash tapi ketika di arena muter karena gripnya tidak sama. Tapi nyamain grip emang susah sih. Jadi kalau misal banget niat ketika anggaplah gripnya ketika di arena kok muternya ke kanan terus ke sini terus gitu. Salah. Iya bener ding, ke kanan terus gini. Berarti ada kemungkinan grip yang wheel sebelah kanan, entah depan entah belakang, itu lebih gede daripada grip yang kiri. Oh ya, berarti grip yang bagian yang kiri diamplas dikit lagi biar gripnya nambah. Jadi seperti itu sedikit cara buat memaksimalkan wheel kalian di arena crash gear. Yang pertama, kalian kalau bisa pilih yang Bandai aja, dia lebih keset daripada yang KW. Tapi kalau misal kalian tetap pengen yang KW juga nggak masalah. Terus habis itu cara tweak wheelnya seperti tadi. Jadi amplas yang diperhatiin adalah kanan kiri ya, kalau bisa disamain pakai Sigmat. Ini Sigmat digital plastik cuman 30.000, murah, beli kepake banget. Terus ketika udah diratain pakai amplas, buat bikin tekstur agak kasar biar keset di arena, pakai di amplas, pakai amplas yang agak kasar. Terus kalau misal wheelnya kotor dan pengen dibersihin, bersihinnya pakai thinner super atau cairan lain yang tidak meninggalkan residu. Misal kayak aseton murni itu juga bisa, tapi mahal. Karena aseton dan thinner itu kan dia sejenis minyak yang gampang banget nguap kan kalau di udara terbuka. Dan ketika nguap tidak meninggalkan residu. Oke?
semacam itu. Baik, kayak gitu aja video kali ini. Semoga gear kalian tambah wus-wus di arena. Sampai jumpa di video selanjutnya.